Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat selalu. Kita berharap agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beribadah sebagai umat Rasulullah dan sebagai hamba Allah. Oke anak-anak, pagi hari ini Ibu akan mendampingi kalian belajar bersama materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kalau sudah membahas mengenai hari akhir, maka bayangan kita adalah hari kiamat. Karena manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, dan biasanya kesalahan itu kalau dikerjakan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah kebiasaan buruk. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari kebiasaan buruk. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa memahami pengertian iman kepada hari akhir, menjelaskan juga, kemudian menunjukkan dalil iman kepada hari akhir, macam-macam kiamat dengan benar, kemudian contoh mengenai kejadian kiamat sugro, kemudian prosesnya kejadian kiamat kubro, kemudian dilanjut dengan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat itu terjadi. Dan yang tidak kalah penting, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita bisa berperilaku iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Oke, sekarang coba kita simak tayangan berikut ini. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum
kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Oke, setelah kalian menyimak tadi tayangan tersebut, apa yang ada di benak pikiran kalian? Oke, pasti semua jawabannya adalah gambaran mengenai kejadian kiamat. Itu memang gambaran anak-anak, tapi kiamat yang sebenarnya bagaimana wallahu alam, tapi yang jelas lebih dahsyat daripada tayangan yang kita perhatikan bersama-sama tadi. Anak-anak, kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, di dalam Al-Qur'an itu banyak dijelaskan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Contohnya dalam Quran surat Al-Qari'ah, Quran surat Al-Zalzalah, betapa mengerikannya kejadian hari kiamat itu. Lanjut. Nah, ini hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi. Kita tidak akan bisa menghindari yang namanya hari akhir, anak-anak. Karena kita manusia, kita makhluknya Allah, pada akhirnya nanti pasti akan sirna atau pasti akan mati. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, ini merupakan dalil nakli terjadinya hari kiamat. Ini dijelaskan. Oke, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi nanti ketika seluruh makhluknya Allah itu sudah sirna atau sudah musnah, sudah mati semua, nanti suatu saat akan terjadi kiamat yang mana dilanjutkan dengan peristiwa Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Oke, lanjut. Nah, itu tadi pengertian kiamat, dasar atau dalilnya hari kiamat. Nah, sekarang macam-macamnya kiamat. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Yang namanya kiamat kecil atau kiamat sugro itu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Jadi perlu digarisbawahi, ada sebagian. Kalau yang namanya sebagian berarti tidak semuanya. Nah, maka dinamakan kiamat sugro. Contohnya adalah matinya seseorang atau meninggalnya seseorang, wafatnya seseorang, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi musibah yang dialami di alam semesta itu bisa dimasukkan kategori kiamat sugro karena hanya terjadi atau menimpa sebagian umat manusia. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ini kalau yang namanya sudah mengarah kepada kiamat kubro, maka terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia hancur porak-poranda. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa selamat di sini. Semua akan mati, kehidupan manusia akan hilang dan akan berganti dengan alam yang baru setelah terjadinya kiamat kubro, yaitu akhirat.
nanti semua akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini macam-macam kiamat. Oke, kira-kira paham sampai sini? Sekarang kita lanjut. Nah, ini contoh-contohnya gambar kiamat sughra yang sudah kita pahami maknanya di slide yang sebelumnya tadi. Ini ada gunung meletus, ada kematian, ada angin topan atau angin lesus, angin puting beliung. Ini adalah contoh gambar tsunami dan ini adalah tanah longsor. Nah, masih banyak lagi kejadian-kejadian contoh kiamat sughra. Lanjut berikutnya. Nah, di slide kali ini kita akan membahas mengenai kejadian kiamat kubro. Kiamat kubro nanti diawali dengan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Kalau sudah begini, semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup selalu. Tapi nanti suatu saat semua akan musnah atau sirna. Nah, kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ini adalah suasana atau keadaan atau kondisi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Disinilah akan terjadi kiamat kubro, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ainil manfus. Nah, di situ penjelasannya bahwa pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, terus kemudian bumi atau alam semesta pada waktu kiamat kubro itu bagaikan digoncang-goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, anak-anak. Maka di sini dijelaskan juga bahwa langit terpecah belah, matahari digulung-gulung, bintang-bintang berjatuhan. Kalau sudah terjadi seperti ini, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar, terutama manusia. Nih, oke, itu kejadian kiamat kubro. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba diperhatikan, ada kejadian-kejadian pada hari kiamat setelah kiamat kubro itu terjadi. Ada yaumul barzah. Yaumul barzah adalah alam kubur, alam di mana pergantian alam dunia menuju ke alam akhirat. Jadi alam barzah atau alam kubur. Orang yang sudah meninggal nanti ditempatkan ke alam kubur. Di sini ada yang namanya nikmat kubur dan ada yang namanya azab kubur. Kalau nikmat kubur ini gambaran manusia yang selama hidupnya selalu beriman dan beramal soleh, melaksanakan Quran dan hadis, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menghindari apa yang menjadi larangan Allah. Ada azab kubur, kebalikan dari nikmat kubur. Kalau azab kubur berarti ini merupakan hukuman bagi mereka yang selama hidup di dunia selalu ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Itu yang terjadi di yaumul barzah. Kemudian yang berikutnya ada yaumul ba'as, hari kebangkitan atau alam kebangkitan, yang mana manusia nanti semuanya akan mati dan nanti semua akan dibangkitkan. Manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW, Rasul atau Nabi kita, Rasul yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah yaumul hasr atau yaumul mahsyar, atau disebut juga dengan alam mahsyar. Di sini adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk yang sudah dibangkitkan oleh Allah pada saat yaumul ba'as. Nah, di yaumul mahsyar merupakan hamparan padang yang sangat luas. Matahari berada pada satu jengkal tanah dan di situ seluruh manusia yang pernah hidup pada zaman Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan di situ. Oke, kejadian berikutnya itu adalah yaumul hisab. Yaumul hisab itu nanti dibarengi dengan yaumul mizan, anak-anak.
Jadi ketika manusia sudah dikumpulkan di yaumul mahsyar, itu nanti di situ seluruh manusia akan menerima buku amalnya masing-masing. Dan di yaumul mahsyar itu nanti akan ada kegiatan yaumul hisab dan yaumul mizan. Jadi ada perhitungan amal dan penimbangan amal. Memang tidak jauh beda antara yaumul hisab dengan yaumul mizan. Kalau yaumul hisab itu perhitungan amal, amalnya dihisab. Amal-amal yang dilakukan oleh manusia selama manusia itu berada atau hidup di dunia. Dan yaumul mizan adalah penimbangan amal. Jadi amalnya itu ditimbang berat yang amal soleh atau yang berat dosanya atau keburukannya. Nah, nanti manusia akan menerima buku amal masing-masing sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan di dunia. Nah, setelah berada atau mengalami yaumul hisab dan mizan, manusia sudah tidak bisa mengelak lagi karena segala amal yang dilakukan baik sekecil apapun pasti akan tercatat. Nah, ini ada penjelasannya di dalam Quran surat Al-Zalzalah. Mungkin kalian semua sudah hafal. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di situ dijelaskan bahwasannya amal sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan balasan, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Meskipun sebesar zarroh. Zarroh di sini ada yang mengartikan biji sawi, ada yang menafsirkan lagi benda yang paling kecil di alam semesta ini. Kalau di dalam ilmu fisika adalah atom ya anak ya. Oke. Setelah itu manusia akan menuju ke yaumul jaza, hari pembalasan, di mana ketika mereka mendapatkan buku amalnya dengan amal soleh yang dominan, itu dia akan mendapatkan balasan surga. Kebalikannya, jika mereka mendapatkan buku catatan amalnya ini lebih dominan amal buruknya, maka dia akan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, surga merupakan balasan bagi orang yang beramal soleh. Di situ manusia yang berada di surga, mudah-mudahan kita nanti semua menjadi penghuni surga, amin ya Allah. Ini sudah tidak ada kewajiban apa-apa lagi dan sudah tidak ada larangan. Jadi isinya hanya bersenang-senang. Sebagaimana di dalam buku kalian, gambaran mengenai surga terdapat dalam surat Yasin. Ya, di situ pada hari itu manusia akan bersenang-senang, penghuni surga akan bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Jadi mereka sibuk bersenang-senang. Nah, terus kemudian para penghuni surga itu nanti akan memperoleh apa yang mereka inginkan dan mendapatkan salam dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, kalau mereka yang mendapatkan balasan di neraka, ini azab mereka sangat pedih. Ini di dalam Quran surat Waqiah itu ada gambaran-gambaran tentang bagaimana kehidupan penghuni neraka. Nah, penghuni neraka itu di dalam neraka ya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang ada hanya siksaan. Makan dan minumnya pun ini mengerikan dan menyedihkan anak-anak, tidak membuat mereka kenyang dan tidak pula menghapus rasa haus mereka. Ini dalam surat Al-Waqiah, nanti silakan dicoba Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, selalu dibaca. Nah, itu balasan bagi mereka yang melakukan dosa-dosa ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia. Nah, setelah kita dari awal mempelajari tentang yaumul akhir, kita diharapkan bisa mengambil hikmahnya anak-anak. Nah,
Diharapkan agar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa meningkat. Terus kemudian ketika kita paham tentang bagaimana azab kubur, bagaimana siksa di neraka, maka kita harus senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, apalagi segala sesuatu yang sia-sia. Kemudian ketika kita sudah mempelajari iman kepada hari akhir tadi, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa akan dapat mendorong seseorang bersemangat dalam berkarya dalam hal yang positif. Terus kemudian bisa mendidik manusia untuk belajar dan senantiasa menyiapkan masa depannya. Apapun cita-cita kalian, raihlah. Tetapi ingat, pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah. Jadi kita harus juga mempersiapkan kehidupan akhirat atau bekal untuk di akhirat. Terus yang berikutnya, memperjelas tujuan hidup manusia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah, manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu sama dengan mengabdi kepada Allah. Jadi kita harus taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian diperkuat amal-amal kita selama hidup di dunia dengan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, ini refleksi. Allah itu tidak segera menghukum kita ketika kita berbuat dosa. Hanya satu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ini merupakan kata-kata mutiara dari Gusmus. Oke anak-anakku, sekian materi yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini mengenai meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.